Selama hampir 3 tahun saya bekerja di klinik itu, saya selalu berpikir bahwa semakin banyak pasien datang, berarti semakin sukses tempat kami bekerja. Ternyata saya salah. Karena setelah salah satu karyawan meninggal secara mendadak, jumlah pasien justru meningkat berkali-kali lipat. Setiap hari ruang tunggu penuh. Setiap malam lampu klinik tidak pernah mati. Tapi bersamaan dengan itu, saya mulai mendengar suara langkah kaki di lorong kosong. Dan suatu malam, saya melihat bos saya pulang dari perjalanan jauh. Bajunya kotor oleh tanah. Di tangannya ada sebuah benda kecil berwarna hitam. Ketika dia sadar saya melihatnya, dia cuma berkata, "Kalau kamu ingin klinik ini terus berjaya, jangan pernah bertanya dari mana semua pasien itu datang." Assalamualaikum, nama saya Bella, tentu saja itu nama samaran. Saya datang ke channel Mr. Mistis karena saya sudah terlalu lama menyimpan cerita ini sendirian. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, Mr. Mistis adalah channel yang menghadirkan cerita horor, kisah mistis, misteri, sampai teror dari dunia lain. Kalau kalian suka cerita seperti ini, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Dan tulis juga di kolom komentar, kalian sedang nonton dari mana. Karena malam ini, saya akan menceritakan rahasia tentang tempat saya bekerja. Sebuah klinik kesehatan di Jawa Tengah. Tempat yang terlihat normal pada siang hari, tapi berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda ketika malam datang. Dan saya baru sadar bahwa kesuksesan klinik itu ternyata dibangun di atas sebuah perjanjian. Sebelum menceritakan bagian yang mengerikan, saya ingin membawa kalian kembali ke masa ketika semuanya masih terlihat normal. Saya bekerja sebagai asisten dokter di sebuah klinik swasta. Lokasinya berada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Nama kota dan nama kliniknya sengaja saya samarkan. Bangunannya tidak besar, 2 lantai. Cat bagian luarnya berwarna putih dengan sedikit aksen hijau. Di depan ada papan nama klinik. Di sampingnya terdapat apotek kecil. Dan di seberang jalan ada warung yang setiap pagi menjual nasi pecel dan teh hangat. Kalau siang, tempat itu sangat ramai. Pasien datang silih berganti. Ada yang memeriksakan tekanan darah. Ada yang berobat karena demam. Ada ibu-ibu membawa anak. Ada juga pasien yang datang untuk pemeriksaan rutin. Dan saya menyukai pekerjaan itu. Nama bos saya Dr. Arman. Itu juga nama samaran. Usianya sekitar 40-an. Dia dokter yang cukup dikenal di daerah kami. Orangnya ramah, bicaranya tenang. Dan hampir semua pasien menyukainya. Kalau ada pasien kurang mampu, terkadang dia memberikan potongan biaya. Kalau ada keluarga yang kesulitan membayar, dia sering berkata, "Bayar semampunya." Karena itu saya tidak pernah menyangka ada sisi lain dari dirinya. Rutinitas saya hampir selalu sama. Saya datang pukul 7 pagi. Membuka ruang pemeriksaan, menyalakan komputer, mengecek jadwal pasien, menyiapkan berkas, kemudian membantu dokter selama pemeriksaan. Pukul 12 siang biasanya saya makan di ruang belakang. Sore hari mulai lebih ramai, dan kalau jadwal dokter panjang, saya bisa pulang sampai malam. Pada awalnya, tidak ada yang aneh, sampai suatu hari saya menyadari sesuatu. Ada satu ruangan di lantai 2 yang selalu terkunci. Saya kira itu ruang penyimpanan, tapi anehnya, Dr. Arman selalu membawa kunci ruangan tersebut, tidak pernah diberikan kepada siapapun. Saya pernah bertanya, "Dok, ruangan itu ruang apa?" Dia tersenyum. "Gudang lama." "Kenapa selalu dikunci?" "Barang-barang penting." Saya mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Tapi beberapa minggu kemudian, saya mulai mendengar suara dari dalam ruangan itu. Suara benda bergeser, kadang suara seperti kursi diseret, kadang seperti seseorang berjalan. Krek, krek. Awalnya saya pikir ada tikus. Sampai suatu malam, saya mendengar suara seseorang memanggil, "Bella." Saya berhenti di lorong, saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saya kira salah dengar. Kemudian suara itu terdengar lagi, "Bella." Lebih pelan. Saya mendekati pintu. Tangan saya hampir menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba, "Jangan!" Saya tersentak.
Dokter Arman berdiri di belakang saya. Saya langsung mundur. "Dok," dia menatap pintu. "Jangan pernah masuk ke ruangan itu." Saya tertawa gugup. "Saya kira ada orang." Dia menjawab, "Memang ada." Saya terdiam. "Siapa?" Dokter Arman tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu tahu." Kemudian dia berjalan pergi. Saya masih berdiri di lorong, dan untuk pertama kalinya, saya merasa tempat kerja saya tidak sesederhana yang saya kira. Setelah kejadian itu, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap malam sekitar pukul 10, lampu lorong lantai 2 selalu berkedip 3 kali. Mati, nyala, mati, nyala. Kemudian normal kembali. Bau tanah basah sering muncul di ruangan dokter, padahal lantainya bersih. Tidak ada kebocoran, tidak ada tanaman, tapi bau itu muncul hampir setiap malam. Pernah juga saya melihat bayangan seseorang berdiri di depan ruang pemeriksaan. Saya kira pasien. Saya memanggil, "Pak." Bayangan itu tidak bergerak. Saya mendekat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saya mulai berpikir mungkin saya kelelahan. Tapi kejadian berikutnya membuat saya tidak bisa lagi menyalahkan rasa lelah. Suatu malam saya sedang membereskan meja. Semua orang sudah pulang. Kemudian terdengar suara pintu depan terbuka. Krit! Saya melihat ke arah ruang tunggu. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara langkah. Tap, tap, tap. Langkah itu bergerak dari pintu depan menuju lorong. Saya berdiri diam. Langkah berhenti tepat di depan ruang pemeriksaan. Lalu, terdengar suara seseorang berbisik. "Dokter," saya tidak menjawab. Beberapa detik kemudian suara itu kembali. "Dokter!" Saya menyalakan semua lampu. Tidak ada siapa-siapa. Besoknya saya menceritakan kejadian itu kepada salah satu pegawai lama. Dia hanya menjawab, "Jangan sendirian di sini malam-malam." "Kenapa?" Dia menatap saya. "Karena sejak beberapa tahun terakhir tempat ini memang sering mengalami kejadian aneh." "Kenapa tidak ada yang bilang?" Dia tersenyum pahit. "Karena semua orang yang terlalu banyak bertanya, biasanya memilih pergi. Semua berubah setelah seorang karyawan meninggal. Namanya saya samarkan sebagai Rian. Dia bekerja sebagai petugas administrasi dan sering membantu bagian belakang klinik. Orangnya baik, suka bercanda, dan paling sering bekerja lembur. Suatu malam, Rian tiba-tiba ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di area belakang klinik. Dia dibawa ke rumah sakit. Tapi nyawanya tidak tertolong. Saya tidak tahu penyebab pastinya. Yang saya tahu, setelah pemakamannya, klinik justru semakin ramai. Bukan sedikit, sangat ramai. Hari pertama setelah pemakaman, ruang tunggu penuh. Hari kedua, lebih ramai. Hari ketiga, sampai tidak ada kursi kosong. Dokter Arman terlihat sangat senang. Dia berkata, "Ini baru awal." Saya sempat menganggap itu kebetulan, tapi anehnya, semakin banyak pasien datang, semakin sering kejadian mistis terjadi. Ada pasien yang mengaku melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Ada yang mendengar suara orang menangis di toilet. Ada juga yang mengatakan mereka mencium bau tanah basah di ruang tunggu. Suatu malam, seorang pasien bertanya kepada saya, "Mbak, di sini ada bayi?" Saya bingung. "Tidak, Bu." Pasien itu menatap lorong. "Tadi saya dengar suara bayi menangis." Saya mencoba tersenyum. "Mungkin dari rumah sebelah." Dia menggeleng. "Bukan, suara itu dari dalam." Saya tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian malam itu, saya mendengar sendiri suara tersebut. Sangat pelan. Seperti datang dari balik dinding, tangisan. Kemudian berhenti. Lalu terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Saya mengikuti suara itu, sampai ke lantai 2. Pintu ruangan terkunci. Saya berdiri di depannya. Tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara Rian. "Bella!" Saya langsung mundur. Rian sudah meninggal. Saya tahu itu. Tapi suara itu jelas sekali. "Bella!" Saya lari turun. Sejak saat itu saya mulai memperhatikan perubahan Dokter Arman. Dia sering pergi malam-malam, biasanya sekitar pukul 11. Membawa tas hitam, pulang menjelang subuh.
Kadang pakaiannya terlihat kotor. Pernah saya melihat tanah menempel di ujung celananya. Saya bertanya, "Dok, habis dari mana?" Dia menjawab, "Keluar. Kemana? Tidak perlu kamu tahu." Suatu malam, saya melihatnya sedang berbicara dengan seseorang di halaman belakang. Orang itu seorang pria tua, mengenakan pakaian gelap. Saya tidak bisa melihat wajahnya jelas. Mereka berbicara cukup lama. Saya mendengar beberapa kalimat. "Sudah saya berikan." Pria tua itu menjawab, "Belum cukup." Dokter Arman terlihat marah. "Kamu bilang 1. Pria itu tertawa pelan. Perjanjian tidak pernah berhenti di 1. Saya menahan napas. Kemudian pria tua itu berkata, "Kalau ingin klinik terus ramai..." Dia berhenti. Harus ada yang menggantikan. Saya tidak berani mendengar lebih banyak. Saya kembali ke dalam. Tapi sejak malam itu saya tahu, kematian Rian bukan akhir. Mungkin justru awal. Beberapa hari kemudian saya tidak sengaja melihat sesuatu di komputer klinik. Ada sebuah foto. Foto Dr. Arman berada di sebuah kawasan pegunungan. Saya mengenali tempat itu. Gunung Kawi. Di foto tersebut dia berdiri bersama seorang pria tua. Di belakang mereka terlihat pepohonan, kabut, dan sebuah bangunan tua. Saya memperbesar foto. Ada tulisan kecil di belakang gambar. Sebuah tanggal. Tanggal itu sama dengan hari ketika Rian meninggal. Jantung saya berdegup kencang. Saya mulai mencari tahu sendiri. Saya tidak akan menyebut siapa yang saya hubungi. Tapi dari beberapa percakapan, saya mulai memahami bahwa Dr. Arman dipercaya melakukan ritual pesugihan. Saya tidak tahu detailnya. Saya tidak tahu bagaimana ritual tersebut dilakukan, tapi satu hal yang membuat saya takut adalah konsepnya. Dia ingin kliniknya semakin ramai, semakin terkenal, semakin banyak pasien. Sebagai gantinya, ada harga yang harus dibayar, dan orang pertama yang menjadi korban diduga adalah Rian. Saya sebenarnya ingin langsung pergi, tapi malam itu saya mendengar sesuatu yang membuat kaki saya terasa lemas. Saya sedang berada di ruang administrasi. Dr. Arman berbicara dengan seseorang di ruangan sebelah. Saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Suara pria tua itu terdengar. "Yang berikutnya siapa?" Dr. Arman menjawab, "Belum." Pria itu tertawa. "Sudah waktunya." Kemudian, hening. Saya menahan napas. Dr. Arman berkata, "Bella." Saya membeku. Pria tua itu bertanya, "Dia tahu?" "Belum." "Bagus." Saya menutup mulut. Tangan saya gemetar. Saya ingin pergi. Tapi suara kursi bergeser terdengar dari ruangan. Kemudian Dr. Arman berkata, "Dia sudah bekerja cukup lama. Dia tahu terlalu banyak." Pria tua itu menjawab, "Berarti cocok." Saya merasa seluruh tubuh saya dingin. Saat itu saya sadar, saya bukan sekadar karyawan. Saya sudah menjadi bagian dari rencana mereka. Malam itu saya menunggu sampai mereka pergi. Saya tahu saya tidak boleh kembali ke ruangan lantai 2, tapi saya merasa harus mencari bukti. Saya naik perlahan. Lorong gelap. Krek. Papan lantai berbunyi setiap kali saya melangkah. Saya mengeluarkan kunci yang pernah saya lihat Dr. Arman gunakan. Entah bagaimana, saya masih menyimpannya. Saya memasukkan kunci. Klik, pintu terbuka. Bau tanah langsung menyergap. Bukan bau rumah sakit, bukan bau obat, bau tanah yang baru digali. Di dalam ruangan ada beberapa benda lama. Kain hitam, lilin yang sudah habis, foto-foto, catatan, dan beberapa benda pribadi milik karyawan lama. Saya mengenali salah satunya, jam tangan Rian. Saya langsung mundur. Kemudian saya melihat sebuah buku catatan. Nama-nama karyawan tercatat di sana. Beberapa nama dicoret. Nama Rian sudah dicoret. Dan di halaman paling bawah ada nama saya, Bella. Di sampingnya terdapat tanggal. Tanggal beberapa minggu dari malam itu. Saya hampir jatuh. Ya Allah. Tiba-tiba, brak. Pintu tertutup sendiri. Saya berbalik. Gelap. Saya mencoba membukanya. Tidak bisa. Dari sudut ruangan terdengar suara napas. Pelan.
berat. Kemudian suara Ryan, "Bella!" Saya memejamkan mata. "Jangan takut!" Suara itu semakin dekat. "Keluar!" Saya membuka mata. Pintu tiba-tiba terbuka. Saya langsung berlari. Saya tidak mengambil apapun, tidak membawa dokumen, tidak membawa barang. Saya hanya ingin hidup. Saya keluar melalui pintu belakang. Malam sangat gelap. Hujan baru saja turun, tanah licin. Saya berlari tanpa menoleh. Di belakang saya terdengar suara pintu dibuka, kemudian langkah kaki. Tap, tap, tap. Saya semakin cepat. Suara itu juga semakin cepat. Saya keluar menuju jalan raya. Sebuah kendaraan lewat. Saya melambaikan tangan. Beruntung kendaraan tersebut berhenti. Saya naik. Tidak peduli siapa pengemudinya. Saya hanya meminta diantar sejauh mungkin. Sepanjang perjalanan, ponsel saya terus bergetar. Satu panggilan, kemudian panggilan kedua, ketiga, keempat. Saya tidak mengangkat. Kemudian masuk pesan. "Kamu tidak bisa pergi." Saya langsung mematikan ponsel. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. "Klinik membutuhkanmu." Saya merasa mual. Kemudian pesan terakhir. "Pulang sebelum terlambat." Saya langsung membuang ponsel saya keluar jendela ketika kendaraan berhenti di sebuah persimpangan. Saya tidak mau dilacak. Saya tidak mau menerima pesan lagi. Saya ingin semua itu berhenti. Itulah alasan saya ada di sini. Saya tidak tahu apakah setelah cerita ini ditayangkan, mereka akan mencari saya. Saya sudah kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan tempat tinggal. Saya bahkan mengganti semua nomor yang pernah saya gunakan. Tapi saya masih percaya. Cerita ini harus disampaikan. Saya tidak ingin orang menganggap pesugihan sebagai jalan pintas menuju kesuksesan. Karena kalau semua yang saya alami benar, harga yang dibayar bukan hanya oleh orang yang melakukan perjanjian, tapi bisa juga oleh orang-orang yang tidak pernah meminta terlibat. Seperti Ryan, seperti saya, dan mungkin orang lain yang pernah bekerja di sana. Saya juga tidak tahu apakah Ryan benar-benar menjadi tumbal. Saya tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengatakan itu sebagai fakta, tapi saya tahu kematiannya bertepatan dengan perubahan besar di klinik. Saya tahu namanya tercatat dalam buku itu, dan saya tahu nama saya ditulis setelah namanya. Bella menarik napas panjang. Sampai sekarang saya masih sering bermimpi tentang klinik itu. Dalam mimpi, ruang tunggunya selalu penuh. Pasien duduk diam. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang hanya menatap ke arah saya. Kemudian pintu ruang dokter terbuka. Dr. Arman keluar. Dia tersenyum, lalu berkata, "Bella, kamu terlambat." Saya selalu terbangun setelah itu. Tapi semalam, mimpi itu berubah. Kali ini saya melihat Ryan. Dia berdiri di lorong. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dia hanya berkata, "Jangan kembali." Saya bertanya, "Kenapa?" Dia menunjuk ke belakang saya. Saya berbalik. Di ujung lorong berdiri Dr. Arman. Di sampingnya, pria tua yang pernah saya lihat. Dan di antara mereka, ada seseorang yang wajahnya tidak bisa saya lihat. Dr. Arman berkata, "Yang berikutnya sudah datang." Saya terbangun. Dan ketika saya membuka mata, jam menunjukkan pukul 3:13. Saya mendengar suara ketukan dari pintu kamar. Tok. Tok. Tok, saya tidak bergerak. Kemudian terdengar suara. Suara Dr. Arman. "Bella!" Saya menutup telinga. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Saya tidak membuka pintu. Sampai pagi. Ketika saya berani keluar, tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, ada bekas tanah basah. 3 jejak kaki mengarah dari luar menuju pintu kamar saya. Dan yang membuat saya paling takut, tidak ada jejak yang mengarah pergi. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya mengikuti saya. Mungkin hanya rasa takut, mungkin trauma, atau mungkin ada sesuatu yang memang belum selesai. Tapi kalau kalian mendengar cerita saya, jangan mencari klinik itu. Jangan mencoba mencari Dr. Arman. Dan jangan pernah menganggap jalan pintas sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan keberhasilan. Karena saya pernah melihat sendiri
Bagaimana sebuah tempat yang awalnya dibangun untuk membantu orang, berubah menjadi tempat yang membuat orang-orang ketakutan. Saya juga ingin meminta satu hal kepada siapapun yang mengenal orang-orang yang masih bekerja di sana. Tolong, ingatkan mereka untuk berhati-hati, karena saya tidak tahu apakah saya benar-benar orang terakhir yang mereka incar.